Kekeringan menjadi bencana yang tak terduga. Air yang sangat dibutuhkan mendadak hilang dan membuat warga kesulitan. Namun di tengah kondisi itu muncul pintu rezeki yang dimanfaatkan untuk saling membantu. Di Studio Insight hari ini kita akan membahas wilayah Kabupaten Bogor dilanda kekeringan. Seperti apa lengkapnya? Mari kita kulik. Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama aku Oktia Rani dalam program Studio Insight, di mana kita berbincang isu hangat dan mengambil insight di balik sebuah peristiwa. Kali ini kita akan membahas musim kemarau yang membawa dampak serius bagi warga Desa Sukagali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Sejak bulan Juli hingga awal Agustus 2025, warga terutama di Dusun 3, Kampung Cimendo, mengalami kekeringan ekstrim dan krisis air bersih. Setiap musim kemarau, kami selalu kekurangan air. Ini sudah menjadi persoalan tahunan, kata Aja Waridin, Kepala Desa Sukagali, saat ditemui pada Rabu 6 Agustus 2025. Menurut Aja, pihak desa telah berupaya mengatasi kekeringan, termasuk membuat sumur bor dan mendatangkan ahli, namun tetap gagal karena tidak ditemukan sumber air. Karakteristik tanah cadas hitam di wilayah tersebut menjadi hambatan dalam pencarian mata air. Dengan kondisi ini, warga mengandalkan air hujan untuk bertani dan air sungai seperti Cihoe dan Kali Panjang untuk kebutuhan MCK, mencuci dan mandi. Untuk kebutuhan minum, mereka terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp6.000 per galon. Sari misalnya, wanita berusia 43 tahun itu bercerita ia terpaksa membeli air di tetangganya untuk kebutuhan sehari-hari. Harganya pun tak sedikit, yakni Rp70.000 untuk 1.000 liter air yang hanya cukup 2 hari. Ya sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan? Iya. Berarti nggak ada air sama sekali? Ya nggak ada, jadi kalau nggak hujan itu ya airnya beli gitu. Soalnya perkiraan itu nggak ada mata air. Beli di mana itu, Bu? Dari yang itu ada tetangga, dia punya mobil, punya toren gitu, dia ya nyari ke sungai, kadang ke Kali Panjang gitu, nyari dianya. Ntar dijual ke itu 70.000 satu tangki. Satu tangki itu berapa liter, tuh? Tangkinya 1.000 liter. 1.000 liter. Itu buat dipakai nyuci sama mandi dan makan nggak, Bu? Atau buat nyuci aja? Itu cuman mandi aja sama nyuci. Ya, ibu mah kan banyak orangnya, ada 7 orang sekeluarga, dapat juga 2 hari. 1.000 liter itu? Iya, 2 hari. Nah, kalau untuk konsumsi, Bu, airnya dari mana? Kalau konsumsi ya beli air mineral, maksudnya isi ulang gitu. Kalau buat minum, itu mah yang beli mah buat nyuci aja. Kalau masak juga ya dari air galon juga, air isi ulang gitu. Oh, okay. Warga berharap adanya solusi jangka panjang dari pemerintah seperti pipanisasi atau saluran air bersih dari PDAM. Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Meskipun tidak sampai gagal panen, para petani hanya mengandalkan air hujan sehingga hasil panen menurun. Hal senada juga disampaikan Tarmin petani setempat. Tarmin mengatakan hasil taninya tak maksimal dibandingkan sebelumnya. Ia bahkan mengaku sudah sebulan terakhir tak bisa menggarap sawahnya. Tanah terlalu keras untuk ditanami. Kini Tarmin memilih mengembala domba miliknya. 10 ekor domba jadi tumpuan hidup barunya. Kegiatannya banyak, rebutan ya kalau petani ya kalau ada belakang, pohon. Kalau sekarang? Kalau sekarang ini saya lagi ngangon ini. Iya. Ngangon domba. Domba. Iya. Kalau domba ini punya sendiri berarti, Pak? Iya. Ada berapa ekor, Pak, domba? Ini 10. Namun Tribuners, siapa sangka, di tengah krisis ini muncul pula peluang usaha. Sedikitnya 8 warga menjadi penjual air. Salah satunya Wawan yang rutin mengantarkan air menggunakan mobil dan toren. Wawan mengatakan air yang ia jual dengan harga Rp75.000 per tangki dengan isi 1.000 liter.
Nah, dalam seharinya Wawan bisa mengisi tangkinya sebanyak 10 kali. Jualan juga? Jualan. Ah. Iya. Satu jerigen ini berapa sih? Satu jerigen itu 75.000. 75.000. Iya. Ini tuh 1.000 liter. 1.000 liter. Kalau airnya dari mana tuh sumber airnya? Sumber airnya ngambil dari kali. Oh, dari kali. Itu biasanya buat apa aja sih dipakainya? Paling ideal buat mandi, buat nyuci gitu. Oh, bukan buat konsumsi. Bukan. Kalau konsumsi ada lagi. Oh, ada lagi. Iya. Sehari bisa berapa rit ngirim? Sehari kalau udah benar-benar kering sampai 10. Bisa sampai 10. 10 karung gini. Iya. Kalau sekarang ini berapa? Sekarang baru nyampe 6, 5. Oh, 5 6. Berarti keuntungannya lumayan nggak? Lumayan. Menanggapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor bersama PDAM telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35.000 liter dalam beberapa hari terakhir menggunakan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Kepala Tim Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Cecep Dais, pada Senin 4 Agustus 2025 mengungkapkan pihaknya telah mendistribusikan puluhan ribu liter air bersih untuk masyarakat. Air bersih tersebut didistribusikan menggunakan 4 unit mobil tangki milik BPBD Kabupaten Bogor yang memiliki kapasitas 5.000 liter dalam sekali pengiriman. Selain itu, BPBD Kabupaten Bogor juga menyiagakan 1 unit mobil tangki dengan kapasitas lebih kecil sebagai cadangan apabila terjadi lonjakan permintaan pengiriman air bersih. Untuk Kabupaten Bogor, menurut peta geologi memang untuk wilayah barat dan timur memang secara geologi tanahnya memang kurang bisa menyimpan air seperti itu. Jadi ketika terjadi tidak terjadi hujan selama sekitar 2 minggu atau lebih, kemungkinan akan terjadi kekurangan air bersih begitu. Meski bantuan air terus dikirim, warga berharap ada solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang terjadi setiap tahun. Kekeringan di Jonggol bukanlah hal baru, Tribuners. Setiap tahun, saat musim kemarau datang, cerita yang sama terulang. Sumur mengering, warga antri air dan anak-anak mandi di sungai. Bagi warga Kampung Cimendo, air bukan sekedar kebutuhan harian, tapi telah menjadi luksus yang mahal. Dibeli, dihemat, dan dibagi-bagi. Di sisi lain, krisis ini menunjukkan ketangguhan masyarakat pedesaan yang memilih bertahan, meski akses air bersih semakin sulit. Saat air menjadi barang dagangan dan bukan lagi hak dasar, perlu ada refleksi. Sudah sejauh mana perhatian pemerintah pada kebutuhan dasar rakyatnya? Bantuan tangki mungkin cukup untuk hari ini, tapi bagaimana dengan esok? Sekian Studio Insight hari ini, masih banyak informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.